Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Rasanya kamu udah ngelakuin banyak hal untuk hubungan kamu. Wajar dong, kan kita sayang sama partner kita mencintai. Jadi kita memberikan banyak hal. Tetapi, apakah dia juga berpikir serupa? Dan apakah dia juga melakukan hal yang serupa untuk kamu? Nah, kalau kamu sampai meragukan hal ini, udah waktunya kamu ngelihat lagi dan menganalisa hubungan kamu hari ini. Apakah kamu itu udah jadi bucin atau belum? Gimana cara taunya kalau kamu itu sebenarnya punya hubungan yang gak seimbang? Atau di dalam hal ini, kamu udah jadi bucin? Nah, yang pertama-tama, kalau kamu selalu jadi orang yang punya inisiatif untuk memulai percakapan lah, memulai teks lah, nanyain hari dia lah, atau bahkan ngajakin kencan, nah, kamu udah harus hati-hati. Kenapa harus selalu kamu yang mulai? Apakah kamu yang terlalu kepengen, jadi nggak ada jeda, atau karena dia yang mungkin, dalam tanda kutip, tidak terlalu tertarik sama kamu. Nah, hati-hati, apakah kamu sudah jadi bucin dalam hal ini? Nah, yang kedua, coba diperhatikan. Apakah si dia itu cuman hubungin kamu atau kontak kamu ketika dia memerlukan sesuatu atau ketika dia menginginkan sesuatu? Ya, misalnya nih, kalau kamu sekarang masih kuliah, masih sekolah, jangan-jangan dia kontak kamu hanya kalau dia pingin minta bantuan kamu untuk bikin tugas. Atau mungkin yang lebih jauh lagi, yang lebih ekstrim, dia ngajakin kamu keluar, minta ditraktir. Nah lo, atau minta dibeliin sesuatu. Hati-hati, apakah dia hanya kontak kamu, hanya menghubungi kamu, hanya dekat sama kamu ketika dia memerlukan atau menginginkan sesuatu? Karena di dalam cinta itu dalam hubungan yang sehat ya, itu harusnya take and give. Kita memberi, tetapi kita juga menerima. Jangan lu terus-terusan yang memberi, itu namanya lu udah bucin beneran kalau kayak begitu, bener nggak? Ya. Yang berikutnya, coba kita tilik dan perhatikan. Apakah si dia adalah seseorang yang juga ikut bergembira terhadap pencapaian-pencapaian hidup kamu, ya? Apakah dia juga senang kalau kamu mencapai sesuatu? Apakah dia juga ikut senang, ikut concern kalau kamu misalnya sedih atau kamu hari ini lagi bete? Apakah dia seseorang yang peduli terhadap hidup kamu? Atau justru sebaliknya, kamu yang sangat peduli terhadap hidup dia, kamu yang selalu ikut dia senang, ikut dia happy, tetapi kalau udah mulai ngomongin tentang diri kamu, si dia cuma perhatiannya sedikit atau cuma sekilas atau nanti nggak terlalu perhatiin atau nanti malah sambil dengerinnya sambil ngeliatin ambil mainin handphone. Nah paling bete tuh kalau kayak begitu ya. Gue sih gue timpuk kalau cowok gue dengerin gue terus-terusan sambil ngeliatin handphone, nggak sopan gitu ya. Apakah dia seseorang yang atentif, yang perhatian terhadap hidup kamu, atau dia sebenarnya hanya memperhatikan hidup dia sendiri? Tapi kalau cerita soal hidup dia, wah gila. Itu lu disuruh ngedengerin 3 jam kali tuh ya, panjang lebar kali ini, disuruh cari solusi, disuruh ini segala macam. Hati-hati kalau kamu menjadi one sided relationship, hanya kamu yang memberi waktu, memberi perhatian, ikut menyemangati dia, tetapi dia tidak melakukan sebaliknya. Next, coba ditilik ya, apakah ngomongan kalian itu nyambung? Kalau misalnya nih gitu ya, sejalan dengan waktu kamu ngelihat ngomongan kalian tuh sebenarnya nggak gitu nyambung. Tetapi yang ada, karena kamu menyukai orang ini banget, mungkin dia ganteng banget, dia cakep banget, ya, lu ngerendahin diri dan berusaha masuk dengan ngomongan dia. Yang enak tuh kalau di dalam relationship kita bisa ngobrolnya ngalir, enak, lancar. Artinya apa? Kalian tuh compatible. Tetapi kalau misalnya kamu selalu hanya jadi seseorang yang ngedengerin dia, ya udah deh, gue ngerendahin diri. Bahkan kadang-kadang lu ngerendahin intelijensia lu untuk bisa ngikutin ngomongan dia. Hati-hati, jangan-jangan lu udah jadi bucin gitu ya. Ngomongnya nggak nyambung, tapi lu paksain untuk nyambung. Berikutnya adalah, coba kamu telaah, ini nyambung nih sama poin sebelumnya. Pernah nggak kamu sebenarnya merasa frustasi banyak di dalam hubungan ini? Ya, dan yang ada, kamu itu sebenarnya memaksakan, ini nggak cocok sebenarnya dan lu tahu, tetapi lu maksain. Memaksakan dengan harapan kalau lu memberikan cinta yang lebih banyak, perhatian yang lebih banyak,
dan kamu memberikan segalanya di dalam hidup kamu untuk orang ini, dia akan berubah. Dia akan jadi lebih peduli, dia akhirnya akan terenyuh, terharu, dan akhirnya balik mencintai kamu. Hati-hati ya guys, ini perangkap yang banyak banget orang nih, terutama kalau lu kenal yang namanya empath ya. Empath itu some personality trait ya, dimana orang ini suka banget fixing orang. Jadi dia berharap kalau gue memberikan cinta yang lebih, orang ini bisa partnernya bisa berubah. Hati-hati, kalau udah kayak gitu sih, lu jelas-jelas udah jadi bucin. Kalau kamu udah merasa frustasi di dalam hubungan itu, mungkin kamu sudah perlu reconsider apakah perlu melanjutkan hubungan ini atau kamu harus dengan berat hati walaupun kamu masih mencintai. Well, you know what you need to do for this one. Nah, kalau misalnya hubungan itu adalah timbul tenggelam, sekarang intens, dekat, keren, tiba-tiba nanti hilang berbulan-bulan, wah, lu udah mesti reconsider lagi tentang hubungan itu. Intinya, hubungan yang bisa langgeng dan jangka panjang itu dibangun dari konsistensi dan komunikasi yang berkesinambungan. Kalau dia seseorang yang timbul tenggelam, mungkin kamu perlu consider apakah ini adalah hubungan yang sehat untuk kalian dan apakah kamu tahan digituin di masa depan, apalagi kalau sampai nikah. Coba diperhatikan apakah pasangan kamu adalah seseorang yang mungkin nih ada masa-masa di mana kalian tuh sangat intens kontaknya dan sangat connect, sangat close. Tetapi banyak juga masa-masa di mana kamu benar-benar hampir nggak berhubungan, dalam arti nggak kontak, atau dia menghilang berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan ketika kamu berusaha protes, ya protes dong, gue juga protes kalau dicuekin kayak gitu ya. Ya, dan dia finding a lot of excuse, gue kan sibuk, gue kan gini dan gue itu. Yang ada kamu itu udah jadi bucin nih guys. Lu yang ngarepin terus, tetapi dia mah cuma datang sama lu kalau dia lagi perlu atau kalau dia lagi kepengen aja. So, hati-hati. It means that kalau istilah kerennya itu adalah mungkin dia adalah menjadi seseorang yang emotionally unavailable for you. Sekarang saatnya juga untuk cek our other video di channel ini. And stay tune, udah pasti klik tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video kita. Saya dengan Angelica Relsavio. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.